Nah, kehidupan di KKN gimana? Seru, yang pasti ada ketemu keluarga baru, lingkungan baru, pengalaman baru. Terus ada nggak ini kan ini 11 orang tuh, 6 cewek ya? 6 cewek, 5 cowok. Yang pertama, Jatuhnya kita tuh nggak cerita ya, lebih mengarah tanya jawab. iya begitulah pokoknya. Padahal guys. kita tuh satu KKN loh guys. Nggak apa-apa ya guys, kita kan mengenal yang 11 itu kan juga perlu dikenal, perlu diketahui. Nah itu 11 orang itu sifat yang paling menjengkelkan, sifat yang paling baik, yang sering mandi, yang sering nggak mandi, terus tuh yang tidurnya lama, itu siapa itu? Yang pasti tuh kalau yang ini, kok yang rajin tuh ada guys, yang dia pintar masak, itu udah kategori multi talenta, nyanyi bisa, joget bisa, masak bisa. Siapa itu? Oki. Oki. Oh ya, dia emang jago guys, dia emang jago masak dia itu. Dia tuh ibu rumah tangga baik lah pokoknya, susah bangunin, yang ibaratnya tuh malas lah, itu orangnya siapa? Yang malas, yang susah itu guys. Nah ini guys, teman di sebelah aku guys, dia itu salah satunya paling tidur paling lama, bangunnya itu guys cepat kali. Udah itu kalau tidur tempatnya itu digasak semua guys. Digasak itu apa? Ini para netizen ini nggak tahu ini. Nggak tahu. Diambil. Oh diambil, maksudnya tuh gimana ya? Kayak semuanya mau diambil gitu? Enggak, itu cuman Enggak. ada Kenyataan itu ya. Ada satu orang juga sih sebenarnya. Ada satu orang lagi guys, dia tuh namanya tuh baik sih kalau menurut aku, baik. Udah itu dia tuh cukup, kalau dalam organisasi cukup bagus juga. Namanya siapa? Okti. Ah iya. itu juga itu namanya Okti. Ini untuk cowok nih. Ini kan cowok nih kan para bandel-bandel semua nih ya kan. Jadi ini mood lagi menurut 5 orang. Dari Charlie, terus tuh Bobby, Taufik, terus tuh Wahyu sama Niko. Ya, Siapa tuh yang paling susah tuh, yang susah diajak mau beres-beres tuh? Bang Yeyen itu. Oh iya, Bang Yeyen. Iya, Bang Yeyen. Halo, Bang. Itu salah satu partner paling gokil guys. Di mana tempat kalau bisa dia tidur ya. Mau di halaman, di atas motor, gasak guys. Lanjutkan guys. Jadi sekalian Bang Yeyen tuh kan di sana tuh kan jaringan tuh nggak ada tuh. Nah dia tuh kan menggunakan Telkomsel tuh. Jadi Diana Sultan guys di KKN, tau nggak? Di saat kami tidak ada itu krisis moneter, dia paling tajir melintir guys, tau nggak? Oh dia tuh baik karena dia tuh memberikan password wifi-nya. Dia tuh mentetring. Masyarakat yang tidak ada. Sama kayak kita nggak ada guys, kita nggak ada sinyal. Jadi kita tuh mau pinjem HP-nya atau kita mau tethering itu paling tidak satu hari itu 1 kali untuk ngecek keadaan gimana sih HP masih ada nggak, masih ada nyawanya apa enggak gitu. Dibilang pelosok sih enggak ya, karena penduduk juga udah ramai, cuman memang dari segi teknologi juga memang ini dari segi jaringan itu memang tidak memungkinkan di situ. Padahal sih kalau dilihat dari penduduk di situ udah ramai guys, malahan ada kategori desa belum terpencil lah, belum ini ya. Ini apa itu enggak lah. Bumdesnya lumayan. Bumdesnya itu bagus. Terus ada wisata juga, wisata pantai, namanya pantai apa? Pringsewu. Cemoro Sewu. Iya, Cemoro Sewu. Situ bagus banget guys. Sejuk. Mayoritas orang kota larinya ke sana. Nah, kan ini kok kita ngomong KKN. Jadi kan langsung kan. Nah, kita habis KKN otomatis kan kita berhenti tuh, udah nggak KKN lagi kan 2 bulan tuh. Otomatis kan kita fokus sama skripsi kan. Nah, itu kan kok kita bisa kembali lagi seperti sekarang ini, bagaimana ini? Sedangkan yang lainnya tuh yang 10 orang 9 ya. 9 tuh nggak ada tuh. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa dari kalau itu sih balik lagi ya guys. Kita tuh kalau punya teman itu tuh memang gampang, cuman kalau kita yang bisa saling percaya, saling support itu tuh susah guys nyarinya. Kenapa susah? Susah karena kan kayak gini, apalagi sekarang tuh udah canggih, apa-apa bisa kan, yang penting ada uang.
Nah kalau kami itu ya itu tadi, selagi kita bisa usaha ya kita usaha dulu tanpa harus mengeluarkan uang. Bukan berarti pelit ya guys, ingat, bukan berarti pelit. Kita sering kok ngeluarin uang kayak gitu kan, cuman kan kadang namanya kita tuh kayak ngekos waktu zaman kuliah kan, jadi kan sebisa mungkin iya dana itu kita berhemat. Aku ngekos emang kamu ngekos nggak kalau aku nggak ngekos sih, lebih ngekos. Lebih mengartikan kayak gitu, nah kayak gimana nanti bisa akrab baik banget lah guys, jadi jarang kalau punya teman seperti ini tuh. Terus setelah itu kan kayak ada berhenti berapa hari tuh. Nah, kita melakukan bazar guys, di kampus kami tuh sering melakukan bazar itu untuk hasil karya-karya anak kakaknya itu kayak diperjualkan gitu. Misalkan kayak di ya bazar ya, tahu kan kalian bazar ya, dijual. Nah, kita ada produk apa itu kemarin tuh ya, salah satu apa ya, bisa dibilang icon lah di situ, karena kan mayoritas di tempat tinggal dia itu mayoritas ini sawit ya. Iya, sawit. Mayoritas sawit sih. Udah itu dari situ apa namanya? Dari itu, oh ya kemarin itu kan kita sempat ngambil itu tuh apa, produk sawit tuh, bukan produk sih sebenarnya, kayak makanan gitu ya guys, sawit. Nah terus diolah, terus tuh kita jual tuh di bazar kita, dan hasilnya itu laku banyak guys. Jadi waktu pembukaan itu banyak yang membeli makanan kita, belum nyampe berapa jam itu sudah habis. Jadi kita tuh mau memproduksi lagi, itu pembuatan itu sangat lama kali guys, kita bikinnya tuh kemarin dari jam berapa itu? Dari jam 2 pagi ya. Kita merebusnya itu dari jam 10 malam ya guys. Terus kita ada 2 tahap sih guys. Yang pertama itu kita tuh cari dulu bahannya kan, udah itu kita rebus, nanti sekitaran jam berapa itu baru kami mengolah. Terus sekitaran selesainya jam 10, karena kan kami itu di BIM ya guys, di BIM, bazarnya di BIM. Terus karena di BIM otomatis kan di BIM bukanya jam 10 tuh. Nah jam 10 kan kami dari jam 10 malam, terus tuh buka lagi jam 4 subuh, baru lanjut sampai selesai jam 10 malam. Jam 10 pagi maksudnya. 10 pagi. Itu lumayan sih prosesnya guys. Sampai kemarin itu hampir ditabrak motor. Maksudnya saya sama Niko itu kemarin. Karena mau ngejar waktu. Dari rumah saya ke BIM itu lumayan jauh sih. Sekitaran setengah jam kalau salah. Setengah jam itu hampir banget itu guys. Demi cuan-cuan. Dan kita, tapi suka dukanya tuh banyak guys, jangan melihat dari hasilnya, tapi perjuangannya itu luar biasa guys. Dan kita mendapatkan apa, juara 2 dengan apa itu kemarin KKN stand terbaik. Iya, stand terbaik guys, nomor 2 kita. Dan buat kalian yang mau silahkan komen di bawah, nanti cara pembuatannya, terus tuh bahan-bahannya seperti apa, nanti bisa di komen di bawah ya guys, di bawah jangan lupa. Terus lanjut lagi nih, terus jadi habis itu kan kita lanjut ke skripsi. Nah dari skripsi itu kan kita udah fokus sendiri-sendiri ya guys, ya kan? Kayak aku dari fisip, dia dari ekonomi, otomatis kan kita fokusnya kan agak jauh ya guys. Tapi kita sering ketemu. Apa sih yang membuat kok bisa gitu kita ketemu tiap hari kayak itu? Karena itu tadi, kita tuh saling support guys, karena kan kita sama-sama masuk 2016, jadi pengen bareng-bareng kita tuh tamatnya juga barengan kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak sedikitnya suka dukanya ada sih, dari mulai kita pulang malam sampai mau nginep tuh di kampus tuh ada guys. Dan kita sampai pernah pulang ngerjain skripsi sampai jam 10 malam di kampus guys. Dan itu udah tutup ya, namanya juga swasta kan udah ditutup kan jam 10, hampir setengah 11 lah. Dan itu kita ngapain tuh di kampus ya biasa, paling kalau bosan paling denger musik, cerita sampai kita kita diusir sama satpamnya gara-gara kita kelamaan ngerjakan skripsi guys, demi skripsi. Tapi ujung-ujungnya sih dia cum laude guys, barengan. Alhamdulillah dia cum laude dari ekonomi. Kan otomatis tuh habis itu sekitaran bulan berapa itu, Agustus ya,
November salah. November 2020 itu kita kan udah lulus tuh. Nah sekarang kan udah masuk 2021. Nah kita kan udah jauh tuh, udah jaraknya tuh kan udah kayak beda kan. Biasanya kalau orang ya, kalau teman kan biasanya banyak sih, teman banyak, cuman kan susah kita mau cari teman yang bener-bener yang mau berjuang sih. Iya sih dari awal, cuman kayak kita tuh kontak-kontakan tuh jarang chat. Nah tapi kok kita bisa gitu ya, apa sih tips terus tuh ya kesan-kesannya, saran gitu buat orang tuh? Komunikasi itu nomor satu. Walaupun kita sibuk atau kayak gimana, pasti komunikasi itu penting. Apalagi kayak kita kan udah yang namanya suka, selama kita kuliah itu banyak yang udah dilewati lah, baik dari baiknya, buruknya pasti ada semua. Dari kita yang dulunya nggak kenal sampai akhirnya kita bisa sedekat ini, itu panjang perjalanannya tuh, luar biasa banget kalau menurut aku. Dari teman-temannya kamu nih, dari temantemannya Elis satu frekuensi gitu, satu. Si Olga itu orangnya baik banget. Terus Laila tuh juga itu satu frekuensi sama seperti dia sih. Karena sekarang tuh kita udah tamat, jadi tadi udah mencari kehidupan masing-masing, tapi komunikasi tetap terjaga kita sih. Kita pernah itu kayak kalau nggak salah kita pernah pulang malam terus hujan-hujan guys. Dia hampir kedinginan ya kalau nggak salah ya. Kedinginan gara-gara kamu apa? Karena aku ada alergi, jadi sampai sekarang tuh itu dari kecil sih alergi. Sampai sekarang belum ada yang cocok obatnya. Memang kalau kita minum obat kayak beli di apotek itu tuh cuma mencegah, nggak menyembuhkan kayak gitu. Nah jadi itu tadi, setiap kedinginan atau kayak gimana dia bakalan timbul kumat kayak gitu kan. Dan itu tuh ada obatnya nggak sih? Ada, itu ada. Cuman itu tadi hanya mencegah, tidak mengobati. Jadi walaupun kita minum obatnya, ya itu sembuhnya cuman sekali waktu kita mengonsumsi. Nanti selanjutnya kalau misalnya cuaca dingin lagi, dia bakal timbul lagi. Nah, dan aku tipikal orang yang tidak mau ketergantungan dengan yang namanya obat, guys. Selagi ada yang alami, aku mau yang alami. Pembicaraan yang lain dari teman aku, dia tuh masih ada waktunya gitu kan, dan kita rumahnya tuh nggak terlalu jauh sih. Kayak dia kan bentar lagi mau apa, kalau bahasa orang-orang muda itu sold out. Udah mau nikah guys. Ya doanya guys, semoga lancar. Amin. Buat teman aku yang lagi jomblo, jangan lama-lama. Ya, semoga disegerakan ya. Yang belum, semoga didapatkan. Terus tuh. Ya, aku pengen ngucapin buat temen KKN aku, Nopra. Akhirnya dia udah nikah nih. Ya, udah nikah. Dia udah nikah duluan. Udah nikah duluan tuh dari 11 orang nih udah satu orang. Insya Allah bulan 11 nanti aku nyusul juga. Amin. Untuk tanggalnya nanti dirahasiain ya guys, tunggu aja. Mau 11 orang sih, mau ngevlog, mau berbagi cerita. Karena menurut saya sih dekatkan kita sama orang yang jauh bisa mendekat. Yang kemarin tuh udah kerja, terus tuh nggak kontekan lagi. Dan saya masih ada kesempatan ini sebelum dia menjadi milik orang, jadi saya mau berbagi kisah, berbagi cerita lah. Dari mulai pertama kenal, terus tuh dari mulai KKN sampai sekarang, sampai dia mau nikah. Ada saran atau dari Elis mau disampaikan atau buat teman-teman nih yang mengalami kebingungan dalam KKN, terus tuh teman-temannya susah nemuin temen yang baik gitu kan, yang baik. Iya, yang baik. Intinya kayak gini guys, kalau kita pengen dapat teman yang benar-benar, itu kembali lagi ke diri kita. Jadi diri kita yang harus memulai duluan kayak gitu. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, perlakukan orang itu dengan baik dulu kayak gitu guys. Ini untuk yang lagi berjuang nih KKN nih, atau yang lagi berjuang nyusun, buat yang lagi sibuk nyusun, semoga cepat lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Terus untuk yang lagi ini biasanya nih ya yang nyusun skripsi ini kan capek, ini segala macam, ada yang berbayar kan guys. Itu tipsnya tuh biar kuat. Jalanin aja, akan indah pada waktunya. Iya. Oke guys. Oke guys, terima kasih guys. Jangan banyak mengeluh, tetap semangat, karena tidak ada yang namanya proses itu mengkhianati hasil, nggak ada.
Iya benar. Kecuali kalian memang nggak bersungguh-sungguh, endingnya nanti bakalan kalian yang menyesal, karena penyesalan itu di akhir. Kalau di depan itu namanya pendaftaran, guys. Benar guys. Oke, buat kalian terima kasih yang sudah menonton curhatan kita, obrolan kita dari awal sampai akhir. Sebenarnya masih banyak ya kan? Iya, masih banyak yang mau kita obrolin, tapi cukup sampai sekian perbincangan. Lain waktu kita ketemu lagi ya. Perbincangan kita di pembahasan yang berbeda. Iya, jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, terus tuh like, komen, jangan lupa kasih saran kita mau bahas apa nih sebelum dia mau menjadi milik orang lain. Kita mau bahas apa nih? Soalnya dia nih motivator banget nih guys. Motivasi banget ini dia tuh. Orangnya dewasa banget. Jadi maka dia tuh mau cepet-cepet nikah gitu. Oke guys, buat kalian jangan lupa ya guys, jangan lupa pokoknya di klik tombol merahnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya guys. Oke, nanti kita mau bahas pembahasan yang lain, tungguin di